Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, KD 3.1 PPKN 12, oleh Surya Triana S. SPD. Tujuan pembelajaran 1. Dapat menerima dan menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki respon positif dan selalu bersikap proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Mampu mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Ingat, awali dengan berdoa semoga kemudahan menyertai kita. Saat ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelumnya mari kita mengingat materi kelas 11. Masih ingat tentang hak asasi manusia? Ya, hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu hak asasi harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar atau dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Nah, di kelas 12 ini kita akan bahas antara lain tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Hak warga negara menurut Profesor Dr. Noto Nagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain, dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dari negara, pemerintah, dan dari orang lain. Hak warga negara diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 27, 28, 28A sampai dengan 28J, 29 hingga 34. Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 ayat 1, Hukum dan Pemerintahan, pasal 27 ayat 3, Pembelaan Negara, pasal 30 ayat 1, Menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hak negara adalah hak yang seharusnya diterima dari setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara memiliki 3 hak, yang sering disebut 3 sifat negara, yaitu memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Kewajiban negara adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh negara terhadap warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia di UUD 1945 yaitu hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara, pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28.
Kemerdekaan memeluk agama, Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Kebudayaan Indonesia, Pasal 32 ayat 1 dan 2. Perekonomian nasional, Pasal 33 ayat 1 sampai 5. Kesejahteraan sosial, Pasal 34 ayat 1 sampai 4. Tugas dan tanggung jawab negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Negara wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sisdiknas, dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Negara memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan rakyat. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berikut ini adalah contoh sederhana dalam penegakan hukum oleh pemerintah namun juga cerminan pelanggaran hak dan kewajiban oleh sebagian warga negara dalam berlalu lintas. Selamat sore kepada pengendara motor dari arah BDB. Bapak yang menggunakan kaos hitam, Anda terpantau CCTV tidak menggunakan helm. Anda terpantau CCTV berhenti di atas zebra cross dan tidak menggunakan helm. Lain kali gunakan helmnya deh, jauh dekat demi keselamatan Anda. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dari arah Pomat, Anda terpantau CCTV tidak menggunakan helm. Untuk Anda yang sedang menutupi plat nomor, gunakan helmnya. Dengan plat nomor F2272FBL. Biasakan tertib saat berlalu lintas. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Kepada pengendara motor dari arah Pomat untuk Ade, Mio Biru, Anda terpantau CCTV tidak menggunakan helm. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with. Selamat sore kepada pengendara motor dari arah Pomat yang pakai motor hitam, baju pramuka. Ade, lain kali pakai helm saat berkendara, Dek. Ya, Ade, yang pakai baju pramuka.
Lain kali pakai helm saat berkendara, karena berbahaya bila tidak memakai helm. Kepada pengendara motor dari arah Karadenan, BDB, Anda beat dengan plat nomor F6008JK. Gunakan helmnya. Biasakan tertib dalam berlalu lintas. Gunakan helm jika berkendara. Anda yang pakai topi sedang ketawa, silakan gunakan helmnya. Biasakan tertib dalam berlalu lintas. Selalu gunakan helm jauh dekat untuk keselamatan Anda. Kepada pengendara motor dari arah Bambu Kuning, Beat putih, silakan gunakan helmnya. Tertib dalam berlalu lintas, selalu gunakan helm. Pak, matikan rokoknya Pak. Saat berkendara berbahaya. Terima kasih. Selamat sore. Kepada pengendara motor dari arah Bambu Kuning, vario hitam dengan berbaju hitam, Anda terpantau CCTV berbonceng 3 dengan plat nomor F4097LE. Anda terpantau CCTV tidak menggunakan helm dan berbonceng 3. Biasakan Pak, tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama dan demi keselamatan Anda. Lain kali gunakan helm Pak. Jangan berbonceng 3. Demi keselamatan Anda dan keselamatan penumpang Anda. Selamat sore, selamat datang di Simpang Cikutra. Untuk kendaraan roda 2 dari arah Widyatama, silakan tidak melanjutkan perjalanan Anda karena berbahaya untuk diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Silakan untuk putar arah. Anda yang bertiga tidak menggunakan helm dan berboncengan melebihi muatan. Silakan putar arah, Kang. Tidak mengobrol, Kang. Silakan putar arah. Didorong saja motornya. Silakan putar arah, Kang. Ikuti instruksi dari kami. Silakan, Kang, putar arah. Semuanya. Tidak dadah-dadah, Akang. Silakan putar arah. Pengendara yang terciduk oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan, berbonceng 3 tidak pakai helm, jangan dicontoh. Untuk anak sekolah, biasakan pakai helm dan jangan berbonceng 3. Silakan bagi pengendara angkot yang berada di tengah simpang Bambu Kuning yang sedang makan bakso, silakan pindahkan angkotnya, tidak berhenti atau mengetem di tengah simpang Bambu Kuning. Silakan supir yang sedang makan bakso di dalam angkot di tengah simpang Bambu Kuning. Kepada pengendara motor yang berada di simpang PDAM dari arah Cikaret, Anda telah terpantau CCTV melebihi garis henti dan berhenti di atas zebra cross. Kepada pengendara motor yang berada di simpang PDAM dari arah Cikaret, ya mundur Pak, terus Pak, mundur. Mundur, berhenti di belakang garis henti. Untuk yang di belakangnya, beri ruang untuk pengendara Mio, mundur. Untuk adik anak sekolah, Anda telah terpantau CCTV tidak pakai helm dan berbonceng 3. Silakan untuk menurunkan penumpangnya. Untuk pengendara Mio, silakan untuk mundur. Berhenti di belakang garis henti. Untuk adik anak sekolah yang tidak pakai helm berbonceng 3, diharapkan untuk menurunkan penumpangnya. Ya, ada anak sekolah, silakan turun, naik angkot. Anda telah terpantau CCTV tidak pakai helm dan berbonceng 3, berbahaya. Ya, untuk adek, silakan turun, Dek. Ya, naik angkot. Selamat sore kepada truk dari arah Karadenan. Anak sekolah yang menaiki truk dari arah Karadenan, silakan turun. Anak sekolah yang naik truk dari arah Karadenan silakan turun. Sangat berbahaya menaiki truk seperti itu. Kalau jatuh Anda bisa masuk rumah sakit. Silakan turun. Turun jalan kaki aja. Atau naik angkot. Silakan turun. Jangan menaiki truk seperti itu, sangat berbahaya. Silakan turun. Kepada supir truk, jangan lanjutkan kendaraannya jika anak sekolah tersebut belum pada turun. Untuk anak sekolah silakan turun, jangan menumpang kepada truk seperti itu. Ya, turun, silakan.
Melihat video tersebut, apakah yang menjadi penyebab masih adanya pelanggaran hukum sehingga hak orang lain untuk mendapat keamanan kenyamanan belum maksimal? Sekian untuk materi kali ini, tetap semangat, jaga kondisi. Semoga pandemi segera berakhir.